Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita masih belajar di tema 2, mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, hewan kesayangan. Nah, kita sudah berada di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menyimpulkan amanat yang terkandung di dalamnya. Dengan mengamati, siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke teman-teman, jangan lupa disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Jangan lupa juga kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Terima kasih teman-teman. Duniawi dan ukhrawi pada hari ini membuat dongeng sesuai dengan imajinasi kita tentu sangat menyenangkan. Namun, kita juga perlu memperhatikan unsur-unsur intrinsiknya dan amanat yang ingin disampaikan. Jika ibu memberikan amanat kepada kita untuk membagi makanan dengan adik kita, maka bagilah makanan itu dengan adil dan jujur. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan memberikan ice breaking dulu nih kepada teman-teman, supaya tambah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nama ice breakingnya itu ialah siapakah aku? Nah, nanti Bunda akan memberi clue kepada teman-teman ya. Clue yang pertama, batangku berongga. Dan daunku panjang-panjang. Aku berwarna hijau. Kira-kira siapakah aku? Ada yang tahu tidak? Bagaimana? Ya, aku adalah kangkung. Bagaimana jawaban teman-teman di rumah? Benar semua tidak nih? Oke, kalau benar semua, kita lanjut. Clue yang pertama, aku berada di dalam tanah. Warna kulitku coklat dan dalamnya berwarna putih. Aku mempunyai daun seperti jari tangan. Aku termasuk ke dalam umbi akar. Kira-kira siapakah aku? Ayo, ada yang bisa menjawab tidak nih di rumah? Aku adalah singkong. Bagaimana jawabannya tadi, benar tidak? Oke, sudah pada semangat semuanya? Semangat tentunya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Mari kita membaca teks berikut ini. Boleh dibuka bukunya halaman 164. Di sini ada teks bacaan kura-kura yang cerdik. Suatu hari, kura-kura dan rusa bertemu di lapangan yang luas. Saat itu, rusa, kura-kura, dan tupai bermain bersama. Rusa mengetahui jika kura-kura tidak dapat lari kencang. Maka rusa menantang kura-kura untuk lomba lari. Kura-kura tidak dapat menolak ajakan rusa karena rusa memaksanya untuk ikut lomba lari. Tupai akan menjadi wasit perlombaannya. Kura-kura pulang ke rumahnya dengan hati yang sedih. Sampainya di rumah, teman-teman kura-kura bertanya, "Mengapa mukamu terlihat sedih, temanku?" Kura-kura itu menjawab, "Aku sedih karena ditantang lomba lari oleh rusa. Bagaimana mungkin aku akan menang? Berjalan saja aku sudah sangat lama. Rusa pasti akan menertawaiku," ujar kura-kura. "Tenang saja,
Kita semua akan membantumu memenangkan pertandingan. Ikuti saja strategi kami, oke? Kata kura-kura lainnya. Pada hari yang telah ditentukan, perlombaan lari dimulai. Perlombaan berjarak 1000 meter dimulai dari lapangan hingga ke tengah hutan. Hewan-hewan lain telah menunggu di garis finish untuk mengetahui siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan itu menjadi fenomenal karena semua hewan sudah dapat memperkirakan siapa yang akan menang. Kura-kura dan rusa berada di garis start. Tupai meniup fluid, lalu rusa berlari sekencang mungkin. Kura-kura pun mulai berlari. Sudah dapat dipastikan kura-kura kalah cepat dari rusa. Saat itu rusa berkata dalam hati dengan sombongnya, "Ah, kura-kura pasti kalah olehku. Aku kan pelari yang sangat cepat." Namun ternyata rusa melihat kura-kura ada di depannya. Setengah perjalanan menuju finish, rusa terus menambah kecepatan larinya. Tapi kura-kura selalu berada di depannya. Hingga akhirnya rusa kelelahan pada perjalanan menuju garis finish. Akhirnya, rusa menyerah dalam pertandingan itu. Dari kejauhan, para hewan melihat kura-kura semakin mendekati garis finish. Mereka semua terheran-heran, mengapa kura-kura yang menang dan bertanya-tanya kemanakah rusa. Semua hewan bersorak-sorai ketika kura-kura akhirnya mencapai garis finish. Mereka mengucapkan selamat kepada kura-kura. Kancil mencari rusa. Kancil menemukan rusa sedang kelelahan beristirahat di bawah pohon. Kancil menolong rusa hingga berjalan ke garis finish. Rusa berterima kasih pada Kancil karena telah menolongnya. Rusa mengakui kemenangan kura-kura. Kura-kura meminta maaf kepada rusa karena sebenarnya kura-kura bekerja sama dengan teman-temannya untuk memenangkan perlombaan tersebut. Kura-kura hanya ingin memberi nasihat kepada rusa agar tidak sombong atas kelebihan yang telah Allah berikan. Rusa pun akhirnya menyadari kesalahannya. Rusa juga meminta maaf kepada kura-kura karena telah sombong dan menganggap kura-kura adalah hewan yang bodoh dan lambat. Saat itu, semua hewan tidak lagi menghina kura-kura sebagai hewan yang bodoh dan lambat. Nah, kira-kira apa ya pesan yang bisa kita ambil dari teks bacaan tersebut? Ya, pesannya kita tidak boleh sombong dan tidak boleh meremehkan kemampuan orang lain. Nah, kira-kira apa itu amanat? Teman-teman tahu tidak amanat itu apa ya? Nah, amanat itu ialah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Nah, pesannya apa tadi pada teks bacaan tersebut? Yaitu, jangan suka meremehkan kemampuan orang lain dan tidak boleh sombong. Oke teman-teman, sekarang boleh dibuka halaman 168. Tidak boleh sombong. Nah, tadi rusa menganggap kura-kura tidak mampu memenangkan lomba lari. Yang kedua, rusa menganggap kura-kura hewan yang bodoh dan lambat. Oke teman-teman, kira-kira siapa saja ya tokoh yang berperan dalam teks bacaan tersebut? Teman-teman sudah tahu belum arti tokoh itu apa ya? Tokoh itu adalah pelaku yang berperan di dalam suatu cerita. Jadi siapa saja pelaku yang ada pada teks bacaan tersebut? Yang pertama ada kura-kura. Yang kedua ada rusa. Yang ketiga ada tupai. Dan yang keempat ada kancil. Nah, kira-kira bagaimana watak dari masing-masing tokoh tersebut? Watak itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, watak itu adalah karakter
tokoh di dalam suatu dongeng. Jadi karakternya seperti apa ya? Karakter kura-kura, kancil, seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, kura-kura itu wataknya baik dan suka membantu, sedangkan rusa wataknya sombong dan suka meremehkan kemampuan orang lain. Yang ketiga, kancil wataknya itu suka menolong. Bagaimana teman-teman? Sudah mengetahui mengenai amanat, tokoh, dan watak? Oke, kalau begitu kita akan lanjut mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Boleh dilihat di halaman 169. Di sini ada pecahan 1/4 ditambah 2/4. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Nah, sekarang kita lihat di sini penyebutnya sama-sama angka 4. Jadi, kita hanya perlu menambahkan pembilangnya saja. Berapa pembilangnya? 1 dan 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, pecahannya menjadi 3/4. Oke? Sekarang kita belajar yang pengurangan. Bagaimana caranya ya? Di sini ada pecahan 5/8 dikurang 3/8. Nah, di sini penyebutnya sama-sama angka 8. Jadi, kita hanya perlu mengurangi pembilangnya saja. Berapa pembilangnya? 5 dan 3. Berarti 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi pecahannya menjadi 2/8. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Jadi kalau misalnya penyebutnya sama, kita hanya perlu menambahkan atau mengurangkan pembilangnya saja ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Nah, di sini ada bentuk pecahan 1 bagian utuh, tidak dibagi-bagi. Yang kedua, di sini ada dibagi 3 nih, teman-teman. Nah, 1 bagian dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Berarti bentuk pecahannya 1/3. Selanjutnya, nah, di sini ada berapa kotak, teman-teman? Sekarang kita hitung. Ada 6 kotak. Lalu yang berwarna biru ada 2 kotak. Berarti 2 bagian dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Berarti pecahannya menjadi 2/6. Nah, kalau ini berapa ya kira-kira ya? Ya, 4 bagian dibagi menjadi 12 bagian sama besar. Berarti bentuk pecahannya yaitu 4/12. Pecahan 1/3, 2/6, dan 4/12 memiliki nilai yang sama, walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Pecahan yang memiliki besar nilai yang sama disebut pecahan senilai. Oke? Wah, pembelajaran kita sudah berakhir nih teman-teman. Bagaimana? Sudah paham mengenai pecahan? Bunda harap teman-teman sudah paham ya mengenai pecahan hari ini. Jadi kita sudah belajar apa saja hari ini? Yang pertama kita belajar mengenai amanat dari suatu teks bacaan. Yang kedua kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke teman-teman, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke teman-teman, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.